Halo, Assalamualaikum. Kalau Amazfit baru rilis produk baru, satu pertanyaan yang langsung melekat di pikiran saya adalah, apakah kali ini bulat atau kotak ya? Kayak tahu aja kan jadinya, ada bulat, ada kotak. Nah, karena yang kotak kemarin sudah kita bahas di GTS 4 Mini, waktunya sekarang yang bulat. Dan ini nggak dadakan ya, bukan tahu soalnya. Dan juga bukan varian mini, tapi yang reguler. Ya, memang looks-nya sekece itu, saya tahu susah sekali ditolak ya kegantengan dari Amazfit GTR 4 ini. Bezel berwarna hitam dengan sentuhan matte yang mengelilingi layarnya membuat smartwatch ini nampak elegan, tapi masih cukup sporty juga ya di mata saya. Diameternya memang besar nih, di 1,43 inci, jadi mungkin buat wanita tidak cocok. Even di tangan saya yang tergolong kecil ini agak kebesaran. Di sisi kanannya ada dua tombol, yang di atas crown yang dapat ditekan dan juga diputar untuk scroll menu. Dan yang di bawah adalah tombol shortcut yang defaultnya itu buat masuk ke exercise mode. Keduanya punya aksen warna merah menyala yang kece parah buat milenisti kayak saya. Jika kita balikan, di sisi belakang ada dua lubang di kanan dan kiri. Yang kanan lebih besar karena merupakan loudspeakernya, sementara yang kiri adalah mikrofon. Betul, watch ini bisa digunakan sebagai handsfree saat bertelepon. Buat yang bertanya, bisa nggak sih buat WhatsApp call? Saya balikin dulu ya ke yang nanya. Pakainya iPhone atau Android? Karena di iPhone, WhatsApp call diperlakukan sama seperti phone call biasa. Jadi bisa diangkat dari smartwatch kebanyakan, tak seperti di Android. Jadi mohon bersabar ya pengguna Android. Tapi GTR 4 ini sudah bisa quick reply alias balas pesan WhatsApp loh. Ini nih yang saya tunggu-tunggu. Jadi saya bisa kasih tahu kalau saya lagi nggak pegang HP dan akan balas nanti karena saat ini saya balas pesannya dari smartwatch. Balik lagi ke looks-nya, GTR 4 ini menggunakan strap dengan lebar 22 mm dan strap bawaannya sendiri udah keren banget. Nggak polosan kayak smartwatch lain, pun bahannya kerasa berkelas. Wajar ya, Sadi GTS dan GTR biasanya punya bandrol di angka 2 jutaan. Jadi ya wajib berkualitas lah materialnya. Oh iya, layarnya tentu pakai panel AMOLED dan punya always on display. Meski saya lebih memilih layar menyala kalau pakai raise to wake saja. Kerapatan layarnya sendiri cukup banget ya di 326 ppi, watch face-nya juga banyak banget dan tenang, masih banyak juga yang gratis di aplikasi Zepp ini. Cuma yang paling atas memang yang bayar-bayar. Scroll aja ke bawah ya buat cari yang free. Nah oke, sementara fitur-fitur utamanya saya absen aja dulu kali ya. Ini sudah pakai Bluetooth Low Energy 5.0, punya dua LED dengan 4 buah sensor BioTracker 4.0 PPG, punya dual band positioning dan 6 satelit positioning system alias GPS. Di kondisi langit cerah, ini mengunci lokasi kurang dari 10 detik ya kalau saya hitung. Baterainya sendiri 475 mAh, diklaim bisa bertahan 14 hari ya dalam pemakaian normal oleh Amazfit. Dan dalam pemakaian saya, rata-rata berkurang 5% saja setiap harinya. Jadi ya 2 minggu mah tercapai lah kalau kayak saya misalkan pakai GPS-nya jarang, workout mungkin 2 hari sekali, dan sisanya cuma dipakai buat forward notif dari HP saja. Smartwatch ini juga punya Wi-Fi, jadi urusan update software bisa tanpa smartphone. Waterproof juga hingga tekanan 5 atm dan kedalaman 50 meter. Kemudian punya lebih dari 150 sport mode, dan konon bisa connect ke Strava dan Adidas Running juga. Maaf ini nggak saya uji langsung ya, karena saya memang bukan runner. Kemudian bisa monitor heart rate, SpO2, stress dan juga sleep ya, dan punya kompas serta barometer juga. Lalu bisa rekam suara alias bikin voice note juga, dan ya seperti biasa, smartwatch ini bisa disuruh-suruh pakai voice command. Halo, ini tes perekaman audio dengan Amazfit GTR 4. Mulut saya dari smartwatch ini jaraknya sekitar 30 cm, mungkin bisa sampai 40 cm ini. Silahkan disimak untuk perekaman audionya, apakah segini kepake buat kamu. Misalkan buat ngerekam suara ketika ada catatan penting, ketika ada inspirasi yang kamu dapat, sebelum kehilangan inspirasi itu kamu rekam di smartwatch ini. Atau malah bisa buat konten, rekam suara, atau buat mikrofon wawancara. Kamu yang tentukan ya, segini kepake atau enggak, bagus atau enggak. Saya tunggu komennya.
Dan kali ini istimewanya meskipun bukan varian Pro, tapi sudah dibekali storage loh buat nyimpen file audio. Perlahan, Zepp OS 2.0 juga sudah mulai bisa beroperasi layaknya OS smartwatch sesungguhnya. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita install ke jam tangan pintar ini. Selain itu juga kita bisa unduh mini game untuk dimainkan di layar jam tangan ini. Bahkan sejak GTS 4 mini kemarin juga, watchnya Amazfit itu sudah Alexa built-in ya. Walau sayang, digital assistant ini masih jarang digunakan di Indonesia. Experience pakainya gimana? Overall sih hassle free ya. Karena saya memang sudah terbiasa pakai watch dengan aplikasi Zepp di smartphone. Sejujurnya agak kegedean nih di tangan saya. Tapi kalau inget lagi, dari sejak unbox bahkan saya baru 1 kali aja ngecas jam tangan ini, ya oke lah. Betul, battery life yang panjang saya rasa adalah diferensiasi watch dari Amazfit dibanding watch punyanya brand smartphone yang biasanya pakai Wear OS. Di awal penggunaan tiap pagi, watch ini akan menampilkan morning routine seakan menyapa saya untuk memulai hari. Sangat cukup sih fiturnya bagi saya, malah banyak yang belum teroptimalkan mengingat gaya hidup saya yang masih suka mager. Tapi Amazfit GTR 4 ini bakal mendukung looks kamu sehari-hari dan juga handal untuk membantu mengelola kesehatan dan aktivitas olahraga. Infonya, GTR 4 di Indonesia dilepas di harga Rp2.799.000. Masih lebih terjangkau dari beberapa watch yang saya nilai punya kelas dan juga fitur yang setara. So, it's a go ya. Bakal saya masukkan ke daftar smartwatch yang mungkin akan saya rekomendasikan bila mana teman atau saudara saya meminta pendapat sebelum membeli wearables baru. Kalau kamu sudah mantap setelah menonton video saya ini, bolehlah dicek link pembeliannya yang saya sertakan di deskripsi video ini, oke? Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.